Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 9 MTS Babu Salam Oisau. Nah, kita akan memulai pembelajaran SBK ya. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai seni lukis. Adapun peta konsep yang harus kita pahami di bab ini, yang pertama pengertian lukisan dan gaya lukisan. Yang kedua, tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, alat, bahan, dan media seni lukis. Dan terakhir, teknik berkarya seni lukis. Ini adalah peta konsep di bab 1 ya. Yang kita akan bahas dalam pertemuan ini adalah pengertian lukisan dan gaya lukisan. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan pengertian dari seni lukis. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis. Yang keempat, mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis. Yang kelima, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang keenam, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Dan yang terakhir, berkarya seni lukis dengan berbagai media alat dan bahan. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ini semua adalah karya seni lukis ya. Yang membedakan adalah medianya. Kita lihat di sini ada yang menggambar di kanvas, ada yang di tembok rumah, ada yang di truk ya, dan ada yang dilukis di piring. Nah, di telur pun ada, bahkan di cangkang siput juga dilukis. Nah, jadi seni rupa 2 dimensi lukisan ini bisa juga diterapkan pada benda-benda 3 dimensi ya. Paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya adalah pengertian lukisan dan gaya lukisan. Yang pertama, pengertian dari seni lukis. Nah, seni lukis ini merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya 2 dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya 2 dimensional itu adalah garis dan warna. Berikutnya, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Nah, melukis itu pada dasarnya adalah 2 dimensi ya, namun bisa diterapkan pada benda-benda 3 dimensi seperti contoh di atas. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah aliran dari gaya lukisan. Kalau kita berbicara tentang lukisan, setiap lukisan itu memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut dengan gaya atau aliran. Nah, berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan ini kita dapat bedakan atau kita golongkan menjadi 3 ya, yaitu ada representatif, ada deformatif, dan ada non-representatif. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah representatif. Nah, representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Ini contohnya ada di bawah. Nah, jadi kalau misalnya objeknya adalah ikan di dalam kolam, maka terlihat real seperti yang sering kita lihat sehari-hari. Itu disebut dengan representatif. Nah, representatif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Jadi contohnya seperti di sebelah ini ya. Nah, berikutnya adalah realisme. Ini bagian dari representatif ya. Nah, apa ini realisme? Realisme ini aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya tanpa menambah-nambah atau tanpa mengurangi objek. Contohnya seperti di samping, lukisan seorang petani yang sedang membajak sawah menggunakan sapi. Keadaan realnya juga seperti ini. Paham ya? Bagian dari representatif yang ketiga adalah romantisme. Apa ini romantisme?
yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner atau imajinasi. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, misalnya peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Nah, ini adalah bentuk gambar dari romantisme yang merupakan bagian dari representatif. Nah, ini lukisannya bercerita tentang penangkapan di Ponorogo. Karya siapa ini? Karya Raden Saleh. Paham ya? Aliran yang berikutnya dinamakan deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya, sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini kalau kita lihat spontan, ini adalah kepala manusia berjumlah 3. Nah, ini bersifat deformatif ekspresionisme. Artinya lebih mengedepankan ekspresi dari si seniman tersebut. Nah, aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya deformatif ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah ekspresionisme yang tadi Pak sudah sebutkan. Nah, ekspresionisme ini adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau seniman yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, seniman yang menggunakan aliran ini adalah Vincent van Gogh dan Affandi. Berikutnya adalah impresionisme. Nah, apa ini impresionisme? Impresionisme ini adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, aliran deformatif berikutnya adalah surrealisme. Surrealisme ini kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Nah, bentuk dari surrealisme ini seperti ini. Ini adalah lukisan bergaya surrealisme. Nah, aliran deformatif berikutnya adalah kubisme. Apa ini kubisme? Yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi 4 atau bentuk dasarnya adalah kubus. Contohnya seperti kedua lukisan di sebelah ini. Nah, kita sampai yang ketiga yaitu non-representatif. Nah, pengertian dari non-representatif ini adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini disebut dengan lukisan non-representatif. Jadi tidak ada bentuk aslinya sesuai dengan imajinasi perupanya. Paham ya? Nah, setelah menyimak video ini, teman-teman silakan mencatat materi yang ada dalam video ini, kemudian dikirim ke WA Pak Sawal untuk mendapatkan tugas berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.